Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari mata kuliah teori organisasi. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi organisasi. Perkenalkan, nama saya Natasha Andriani dengan NIM E2A022262 dari Prodi Manajemen kelas A5 semester 4, Fakultas Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pokok materi yang akan kita bahas di sini, pertama tentang konsep pemanfaatan teknologi organisasi, lalu dilanjutkan dengan tipologi teknologi, lalu dilanjutkan dengan teknologi dan struktur rubrik organisasi secara holistik, lalu peran administrasi dalam merumuskan teknologi, dan diakhiri dengan penyampaian kesimpulan. Materi pertama tentang konsep pemanfaatan teknologi organisasi. Teknologi tidak hanya merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, namun juga merupakan faktor kunci dalam mencapai inovasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan keunggulan kompetitif. Organisasi yang mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi bisnisnya dapat memanfaatkan peluang luar biasa yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Penggunaan teknologi dalam organisasi mencakup berbagai aspek mulai dari otomatisasi, proses bisnis, sistem informasi manajemen, hingga teknologi komunikasi dan kolaborasi. Sistem informasi yang canggih memungkinkan organisasi mengelola data dengan lebih efektif, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, dan mempercepat respon terhadap perubahan pasar. Teknologi komunikasi dan kolaborasi di sisi lain mendukung integrasi tim dan meningkatkan koordinasi antar departemen, sehingga mendorong produktivitas dan inovasi. Materi kedua, tentang tipologi teknologi. Tipologi teknologi mengacu pada klasifikasi dan pengelompokan teknologi berdasarkan fungsi, penerapan, atau karakteristik teknisnya. Memahami tipologi teknologi penting bagi organisasi karena mereka menentukan teknologi yang tepat untuk kebutuhan mereka dan merencanakan adopsi dan integrasi teknologi secara efektif. Tipologi teknologi biasanya dibagi menjadi beberapa kategori utama seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi manufaktur, dan teknologi konsumen. Beberapa contoh teknologi di sini ada teknologi informasi atau TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem yang digunakan untuk mengelola dan memproses data. Ini termasuk komputer, server, perangkat lunak, dan sistem manajemen basis data. TI mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi dan memainkan peran sentral dalam bisnis modern. Lalu teknologi komunikasi di sini mengacu pada alat dan sistem yang memungkinkan transfer informasi antar individu atau kelompok. Ini termasuk teknologi seperti telepon, internet, dan sistem komunikasi berbasis cloud. Teknologi komunikasi memungkinkan kolaborasi jarak jauh dan pertukaran informasi cepat dan efisien. Lalu ada teknologi produksi yang mencakup alat dan sistem yang digunakan dalam proses produksi dan produksi barang. Ini termasuk mesin, robotika, dan sistem otomasi yang otomatis yang digunakan di pabrik dan gedung produksi. Lalu ada teknologi konsumen yang mencakup perangkat dan aplikasi yang dimaksudkan untuk digunakan oleh konsumen individu. Hal ini mencakup ponsel, printer, tablet, perangkat wearable, dan aplikasi konsumen seperti media sosial dan e-commerce. Lanjut ada teknologi energi adalah kelas yang berfokus pada pengembangan dan penggunaan sumber energi yang efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk teknologi seperti panel surya, turbin angin, dan sistem penyimpanan energi. Lalu ada teknologi biomedis adalah teknologi yang digunakan dalam industri kesehatan untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit. Lalu, materi selanjutnya adalah teknologi dan struktur rubrik organisasi secara holistik. Pendekatan holistik komprehensif untuk memahami bagaimana teknologi dan struktur organisasi saling mempengaruhi dan berintegrasi untuk mencapai tujuan strategis. Pendekatan ini menekankan pentingnya memandang teknologi dan struktur organisasi tidak sekedar sebagai elemen terpisah, namun sebagai bagian dari sistem yang saling berhubungan yang mendukung keberhasilan organisasi. Teknologi informasi dan komunikasi seperti sistem manajemen sumber daya perusahaan,
Perangkap lunak, manajemen proyek, dan platform kolaborasi digital memungkinkan organisasi meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan semua tingkat organisasi. Sini, pendekatan holistik terhadap teknologi dan struktur organisasi menyiratkan pemahaman bahwa perubahan dalam suatu aspek mempengaruhi aspek lainnya, misalnya pengenalan teknologi baru, memerlukan perubahan struktur organisasi atau memastikan integrasi yang tepat dan penggunaan teknologi yang efektif. Manajemen perubahan dan integrasi teknologi mengintegrasikan teknologi ke dalam struktur organisasi seringkali memerlukan manajemen perubahan yang efektif. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang, pelatihan karyawan, dan adaptasi struktur organisasi untuk memastikan keberhasilan penerapan teknologi baru. Lalu materi yang keempat, peran administrasi dalam merumuskan teknologi organisasi. Peran administrasi dalam membentuk teknologi organisasi adalah kunci untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan memenuhi kebutuhan strategis dan operasional organisasi. Manajemen bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi teknologi yang digunakan dan memastikan bahwa penerapan teknologi mendukung tujuan bisnis yang lebih besar. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai departemen untuk memahami tantangan dan peluang yang ada, serta mengidentifikasi solusi teknologi yang paling tepat. Evaluasi dan regulasi merupakan aspek penting dari peran administrasi dalam membentuk teknologi. Manajemen harus terus memantau efektivitas teknologi, mengumpulkan umpan balik dari penggunaan dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan relevansi dan efektivitas teknologi. Penilaian rutin membantu organisasi menyesuaikan strategi teknologi mereka dengan perkembangan dan perubahan terkini dalam lingkungan bisnis. Kesimpulan dari materi kita pada bab ini adalah pemanfaatan teknologi dalam organisasi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Teknologi memungkinkan otomatisasi proses bisnis sehingga mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat penyelesaian tugas. Sistem manajemen informasi mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan real-time. Teknologi juga mendukung komunikasi dan kolaborasi melalui alat seperti email, konferensi video, dan lingkungan kerja bersama, sehingga memfasilitasi kerja tim yang lebih efektif, bahkan dalam lingkungan kerja jarak jauh. Penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things membuka peluang inovasi produk dan layanan serta memungkinkan analisis mendalam untuk mengidentifikasikan tren dan kebutuhan pasar. Selain itu, teknologi ini memperkuat keamanan informasi dan melindungi informasi sensitif dari ancaman dunia maya. Namun, untuk memaksimalkan manfaat teknologi, organisasi harus berinvestasi dalam pelatihan karyawan dan infrastruktur teknologi yang tepat. Dengan strategi teknologi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan fleksibilitas, merespon perubahan pasar lebih cepat, dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Baik, sekian presentasi saya pada bab ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.